Halo semuanya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang indoor air quality and indoor pollutants. Secara kata-kata atau terminologi, ini mungkin bukan hal yang sering kita temui ya, indoor air quality. Tapi sejak 2000-an gitu, indoor air quality itu sudah jadi suatu isu yang muncul dan sudah jadi isu yang semakin lama peminatannya semakin tinggi. Kemudian, 2 tahun belakangan ini atau sejak tahun 2019, indoor air quality sudah semakin banyak peminatnya dan semakin tinggi orang yang concern dengan indoor air quality. Kira-kira kenapa? Karena pandemi, ya. Jadi karena pandemi, orang-orang jadi semakin aware bahwa oke, ternyata udara yang kita hirup itu punya peranan yang tinggi dan harus kita perhatikan juga. Bicara tentang indoor air quality, maka indoor air quality ini punya definisi seperti pada kotak yang di atas. Jadi intinya dia adalah kualitas udara yang kita hirup gitu. Apakah kualitas udaranya baik atau tidak baik dengan parameter yang ada di bawah ini yaitu ventilation rate dan pollutants. Indoor air quality yang baik tentunya adalah yang tidak mengandung gas berbahaya, tidak mengandung particulates berbahaya, tidak mengandung kontaminan mikrobiologis yang berbahaya juga, dan tidak menyebabkan stres yang berlebihan. Nah, kita akan ngomong satu-satu tentang parameternya. Parameternya cuma 2, tapi parameter yang 2 ini adalah parameter yang tidak boleh ditawar, gitu ya. Kalau mungkin di bagian visual mandates, parameternya ada beberapa. Kalau intensitasnya mungkin kita sedikit agak tidak aware dengan itu, oke, mungkin masih permissible. Mengganggu sih, tapi permissible. Tapi untuk indoor air quality tidak bisa ya. Dua hal ini akan saling terkait satu dengan yang lain. Ventilation rate itu kita akan bicara tentang kemampuan sistem ventilasi kita untuk menjamin adanya udara yang cukup, dan udara yang cukup ini memiliki perputaran udara yang baik atau pergantian udara yang baik dari fresh air dan used air-nya. Kita ingat lagi di materi mengenai thermal, definisi ventilasi itu adalah usaha untuk mengganti udara, bukan usaha untuk mendinginkan udara. Ya, jadi kita ngomong soal ventilasi itu kita usaha untuk mengganti udara, bukan mendinginkan udara. Nah, beda ya, kalau mendinginkan udara itu hanya dengan AC di ruangan tertutup atau dengan kipas angin di ruangan tertutup, kita bisa membuat udara itu lebih dingin. Tapi belum tentu dia lebih sehat. Karena udara yang ada di dalam ruangan itu akan berputar sama terus, muter terus. Jadi kalau yang pakai ruangan itu adalah orang yang kurang sehat, misalnya lagi sakit flu gitu misalnya, maka pengguna lain bisa jadi terpapar karena udara yang berputar dalam ruangan itu adalah udara yang mengandung virus flu. Tapi kalau ventilasinya baik, maka udara yang mengandung flu tadi dikeluarkan dan diganti dengan udara baik yang tidak mengandung flu. Dengan catatan sumber ventilation-nya atau sumber fresh air-nya itu juga fresh air yang baik. Jadi bukan jendelanya ngadep tempat parkir atau even worse, dulu pernah ada penelitian saya dan mahasiswa TA, salah satu dia pakai kelas gitu ya. Kelasnya itu sumber ventilation utamanya yang menghadap keluar ruangan yang seharusnya taman, itu ternyata sama pihak sekolah tamannya dipakai sebagai tempat parkir motor. Dan karena dia ventilation-nya itu ada di agak bawah, dia kena knalpot. Jadi kacau kan ya, kalau sampai ada yang nyalain motor kan, atau sama-sama nyalain motor, misalnya waktu pulang sekolah, itu kelasnya jadi berasap. Kalau seperti itu, kita tidak bisa menganggap itu sebagai ventilasi yang baik. Tetap terjadi ventilasi, tapi bukan ventilasi yang baik. Nah, ventilasi yang baik itu juga berkaitan dengan ventilation rate atau kecepatan pergantian udara. Seberapa cepat sih pergantian udara yang terjadi dalam ruangan itu? Makin cepat tentunya makin baik. Makin cepat anginnya ngebes dong, Bu. Ya, kalau makin cepat tentunya anginnya potensi ngebesnya lebih tinggi. Nah, di materi yang lalu kita tahu bahwa airspeed yang diharapkan itu sekitar 2 meter per second. Dengan kecepatan pergantian udara 3 air changes per hour. 3 kali setiap jamnya.
Nah, jika kurang dari itu liter per second, maka itu bisa dianggap ruangannya belum mumpuni untuk only natural ventilation, perlu dibantu dengan mechanical ventilation. Kalau sampai 0 atau 1 meter per second, maka itu kita bisa bilang ruangannya stuffy air atau ruangannya tidak bergerak dan potensi untuk menyebabkan gangguan kesehatan tertentu. Misalnya pusing, asma, atau juga pingsan. Nah, kemudian kita ngomong yang selanjutnya adalah indoor pollutants. Tujuan dari kita punya ventilasi yang baik dengan ventilation rate yang baik juga, itu tujuannya adalah untuk mengeluarkan indoor pollutants-nya supaya ruangan menjadi tetap bersih. Nah, indoor pollutants itu ada apa aja sih? Indoor pollutants itu ada ini semua yang saya akan tunjukkan di 2 gambar. Jadi kalau rumah ya, konteks rumah, umumnya yang muncul di rumah kita itu ada mold kayak jamur gitu ya. Jamur itu belum, kalau kalau jamurnya masih tolerable, tidak dalam kondisi koloni yang tinggi atau spora yang tinggi dan belum sempat berkembang biak gitu ya anggapannya, maka dia tidak akan menimbulkan bekas bercak-bercak hitam di elemen interior kita. Tapi dia tetap ada. Nah, salah satunya ruangan yang mungkin tinggi ya untuk mold ini tuh apa sih? Kamar mandi biasanya. Nah, sehingga penting sekali untuk kita memiliki kamar mandi yang tidak selalu dalam kondisi tertutup. Kalau kamar mandi kita itu tidak memiliki ventilasi yang baik ya, jadi misalnya tidak memiliki bukaan atau bovenlicht yang cukup, kemudian angin-angin yang cukup di bawah, maka kita perlu membuat kamar mandi kita itu terbuka. Jadi kalau nggak dipakai, dibuka gitu. Alasannya salah satunya untuk menghindari ada mold build up. Kemudian carpet, upholstery, segala sesuatu finishing interior yang bersifat empuk, berpori, dan punya material dasar kain, itu selalu punya chances untuk memiliki pollen atau menyimpan bau. Bau dari apa? Bisa macam-macam ya. Kalau misalnya kalian rumahnya mungkin suka bikin jamu-jamuan, ya mungkin bisa ada bau-bau rempah di sana. Tapi bau rempah itu bukan bau yang akan mengganggu kesehatan kita. Bau yang saya maksud di sini adalah bau dari asap rokok. Asap rokok itu adalah jenis bau yang paling mudah untuk menempel, paling sulit untuk dihilangkan. Kamu mau buka ruangannya, cuci semuanya, itu belum tentu bisa menghilangkan 100%. Apalagi kalau ada sofa. Sofa itu karena dia materialnya dengan sponge dan kain ya, dia itu bisa menyimpan bau dari asap rokok dan sulit sekali untuk dihilangkan baunya. Nah, bau asap rokok ini jelas bau yang bisa menimbulkan efek kesehatan tertentu. Sehingga salah satu alasan beberapa mal di Surabaya dan kota-kota besar di Indonesia punya ruangan khusus untuk merokok atau perokok itu adalah supaya asapnya tidak mengganggu perokok pasif, dan yang kedua supaya tidak meninggalkan bau-bau tidak sedap pada ruangan yang dipakai secara bersama oleh perokok maupun yang bukan perokok. Oke, kalau Anda perhatikan ruangan-ruangan yang didesain untuk merokok, maka ruangan itu umumnya memiliki material yang tidak berpori dan keras, jadi nggak ada sofa gitu ya. Kemudian rumah biasanya juga punya potensi adanya binatang peliharaan, terutama binatang peliharaan yang punya rambut, kayak misalnya kucing, hamster, anjing. Nah, binatang-binatang peliharaan ini tuh umumnya binatang yang dilepaskan dalam rumah, jadi dia bisa di mana-mana. Kayak kucing dan anjing, dia punya waktu-waktu khusus di mana rambutnya itu akan rontok. Oke? Ini kita ngomong waktu khusus ya, bukan karena pemiliknya salah kasih makan, enggak. Jadi dia emang secara natural akan punya waktu khusus untuk melepaskan bulunya, dan itu bulunya bisa nempel di mana-mana. Kalau misalnya kita ngomong, "Oh enggak Bu, binatang saya itu saya tempatkan di kandang khusus kok, jadi nggak campur dengan mana-mana." Nah, ingat lagi binatang juga punya potensi kutu. Dan ada bau dari binatang yang muncul karena naturnya sebagai binatang, dan yang kedua karena jenis makanan yang kita berikan. Nah, itu juga bisa disebut sebagai indoor pollutants. Kemudian pada
tempat tidur, sofa, atau tempat-tempat yang empuk gitu ya, biasanya juga ada potensi adanya dust mites atau tungau kasur. Jadi harus rajin divakum, dan setiap rumah yang melakukan tindakan memasak itu pasti selalu ada bau makanan akibat aksi masak-memasak ini, dan itu bisa disebut dengan indoor pollutants. Kalau gitu nggak boleh masak dong, Bu? Nggak, tetap boleh masak. Tapi area kitchen-nya boleh dilengkapi dengan fasilitas misalnya cooking hood, atau exhaust fan, atau juga kalau memungkinkan untuk bisa punya jendela yang memungkinkan adanya terjadi cross ventilation pada ruangan itu. Jadi kalau sampai terjadi acara masak-memasak, misalnya heavy duty gitu ya, misalnya kayak menggoreng, deep frying, masak terasi, ikan asin, atau masak-masakan Indonesia, masakan Chinese food yang baunya heboh gitu ya, atau steak mungkin. Nah, itu kita bisa cepat mengganti udaranya dengan udara yang lebih baik. Kemudian, pasti setiap rumah itu ada aktivitas mencuci, kayak misalnya toilet dibersihin dengan karbol gitu ya. Nah, cleaning agent-nya itu pasti meninggalkan bau. Nah, sehingga kita membutuhkan ruangan ini memiliki ventilasi yang baik supaya baunya bisa cepat hilang gitu. Kemudian ada lagi jenis indoor pollutants yang lain yang lebih detail seperti pada gambar ini. Nah, cuman beberapa mungkin ada yang kurang relevan dengan Indonesia ya, kayak misalnya ruang perapian. Di Indonesia kan kita nggak pakai ya ruang perapian. Kalau kalian mau barbekyuan kan biasanya juga di luar ruangan gitu. Tapi kalau di subtropis, ruangan yang ada heater dengan perapian dan tungku itu masih bisa menjadi sumber polutan. Kemudian ada juga kayak basement, itu juga kurang relevan dengan Indonesia, tapi bukan berarti tidak ada. Kemudian ada mobil. Mobil itu juga asap knalpot kalau dia menghadap ke bukaan yang akan berhubungan langsung dengan rumah atau dengan indoor kita, maka dia juga akan bisa dianggap sebagai pollutants. Ada banyak banget ya jenis polusi polutan dalam ruangan. Apakah manusia juga bisa jadi sumber polutan dalam ruangan? Bisa banget. Manusia juga bisa loh jadi sumber polutan. Misalnya dengan apa? Manusia itu selalu punya dan akan menghasilkan kotoran dalam partikel kecil, misalnya rambutnya rontok, atau mungkin ada ketombe. Atau misal pun kalian nggak ada ketombe ya, kulit kita itu akan selalu punya sel kulit mati yang akan lepas secara berkala. Kalau bergesekan dengan benda-benda misalnya kayak tempat tidur, spray gitu ya, sehingga kadang-kadang spray kita tuh ada kotorannya yang harus dibersihin ya, dikebutin. Nah, itu termasuk indoor pollutants. Indoor pollutants ada banyak, tapi tidak semuanya akan langsung mematikan gitu. Tapi indoor pollutants akan selalu punya efek ke dalam ruangan yang kita sebut dengan sick building syndrome. Nah, secara mudah kaitannya itu digambarkan dengan diagram ini. Jadi, kita belajar bahwa ada yang kita sebut dengan indoor environment quality. Ada 4 hal yang masuk dalam indoor environment quality, yaitu acoustic comfort yang sudah kita pelajari, visual comfort yang sudah kita pelajari, thermal comfort yang sudah kita pelajari, dan indoor air quality yang sedang kita pelajari. Indoor air quality ini akan diatur dengan parameter ventilation rate dan indoor pollutants yang tujuannya adalah untuk bisa kita kontrol, kita desain bagaimana baiknya lewat hubungan antar ruang, ventilasi yang baik, grouping, zoning, untuk menghasilkan udara yang bersih. Jika keempat hal ini mencapai pada tingkat kepuasan, satisfaction rate yang diharapkan, maka kita bisa sebut bahwa bangunan kita itu sehat. Jadi kalau kalian mau ngomong bangunan kalian itu sehat atau enggak, maka kalian harus ngecek dari keempat hal yang ada di atas ini. Tapi kalau satisfaction rate-nya itu tidak baik, maka akan leading to sick building syndrome. Sick building syndrome apa aja bentuknya, nanti akan saya tunjukkan di slide yang berikutnya, tapi sick building syndrome itu adalah gangguan kesehatan atau keluhan kesehatan yang terjadi pada area indoor karena ketidaksesuaian atau inadequate performance of indoor environment quality. Nah, kemudian
indoor air quality yang baik atau indoor environment quality yang baik, itu tujuannya adalah untuk menghindarkan ini, alergi, chronic disease, dan gangguan pada saluran pernafasan. Kenapa sih kok penting banget kita mencapai healthy building? Karena healthy building yang baik itu akan menghasilkan occupancy yang baik. Occupancy yang baik akan punya performa kerja yang baik yang pada akhirnya bisa memberikan sumbangsi yang baik juga untuk misalnya ekonomi atau kegiatan kemasyarakatan yang lainnya. Healthy building, kalau yang ini dipengaruhi oleh indoor environment quality, nah ini kan kita yang ngatur ya sebagai desainer. Nah selanjutnya, occupants atau pengguna ruang itu punya peran di sini untuk menjamin environmental health yang baik. Jadi misalnya, mereka menjamin kebersihan ruangannya yang baik, atau menjamin bahwa polutannya itu tidak banyak, karena mereka kan yang pakai sehari-hari. Kemudian menjamin bahwa ruangannya itu benar-benar digunakan sebagaimana yang sudah didesain. Jadi kalau didesain untuk 2 orang, ya dipakai 2 orang, bukan tiba-tiba dipakai 10 orang gitu. Dan yang terakhir adalah memastikan bahwa green space-nya terjamin adanya. Dengan adanya ini semua, kita sangat berharap bahwa kita akan punya indoor quality yang baik yang bisa meminimalkan transmisi-transmisi penyakit dan salah satunya adalah COVID-19. Oke? Seperti yang tadi sudah saya sebutkan, ada yang namanya Sick Building Syndrome atau SBS. SBS itu intinya adalah indoor pollutants yang menyebabkan penyakit atau keluhan kesehatan. Kayak misalnya pusing, terus batuk-batuk, asma, matanya pedes, kayak flu gitu, sampai yang paling berat bisa memicu resiko kanker. Kok mematikan ya Bu ya? Nah, yang membuat dia mematikan itu karena indoor environment yang tidak baik itu akan terpapar kitanya sebagai pengguna, kita akan terpapar dengan indoor environment yang tidak baik itu terus-menerus dalam durasi yang panjang dan hitungannya tidak hanya sekedar hari, tapi bisa jadi bulan bahkan tahun. Jadi biasanya SBS ini muncul kepada karyawan, pekerja pada kantor, siswa, guru pada sekolah. Intinya adalah pengguna ruangan yang menggunakan dalam jangka waktu lama. Jadi bukan yang kayak datang sekali 2 kali doang, misalnya nasabah bank datang cuma untuk nyetor. Nah, kalau yang datang untuk nyetor itu aja, mungkin dia akan bisa mengalami sick building syndrome kalau dia menggunakan ruangan dalam jangka waktu tertentu ya, kayak misalnya starting 30 menit sampai seterusnya. Nah, biasanya apa yang dirasakan? Bisa jadi batuk-batuk, tenggorokannya terasa kering, matanya mungkin pedes gitu. Tapi yang kayak potensi memicu asma, potensi kanker, terus sakit kepala, vertigo, itu adalah yang pengguna jangka waktu lama. Nah, kita sebagai interior designer itu punya peran di sini untuk memastikan bahwa ventilation-nya berjalan dengan baik, artinya pertukaran udaranya, cross ventilation-nya ada, atau stack ventilation-nya ada, dan berjalan dengan baik. Juga pemilihan material kita juga harus tepat. Jadi misalnya, kamu mau pakai material cat duko. Nah, cat duko itu kalau masuk dalam interior, itu nggak bisa langsung dipakai interiornya. Karena dia releasing TVOC atau volatile compound yang bisa menyebabkan gangguan pernafasan dan matanya sakit. Jadi kalau kamu masuk dalam ruangan tertutup yang dia menggunakan basis cat duko, nggak butuh waktu lama, kurang dari 5 menit, kamu ada dalam ruangan itu, matanya pasti sakit banget, berair, sakit banget gitu. Nah, sehingga kita butuh finishing duko atau berbasis cat, itu sebelum dikirimkan untuk pengguna, itu diangin-anginkan dulu pada ruangan atau pada area terbuka yang tidak terkena matahari langsung, kurang lebih 2 minggu minimal. Nah, selain itu, apalagi yang bisa terjadi? Kalau misalnya mau pakai HPL, maka yang perlu diperhatikan adalah jenis
lem yang akan dipakai. Kalau mau pakai kayu solid, makanya yang perlu diperhatikan adalah jenis finishing kayak gliturnya yang mau dipakai, apakah dia water based atau oil based, dan seterusnya. Nah, indoor air quality sign of stress ada ini semua, dan ini perlu diperhatikan. Silahkan di screenshot sesuai dengan kebutuhan. Nah, nggak cuma material yang butuh kita perhatikan, tapi juga kita perlu memperhatikan juga nantinya jenis pollutants-nya itu akan menyebar lewat apa. Kalau misal menyebar secara bagaimana? Jadi misalnya kalau asap rokok, dia cenderung menyebar secara vertikal, naik gitu ya. Dia cenderung naik. Nah, tapi kalau misalnya kayak tungau gitu, dia kan menyebar secara horizontal pada bidang terbatas. Nah, ini adalah contoh bagan ya. Nantinya kita itu akan bekerja di bagian yang mana aja. Jadi pada konteks COVID sekarang ini, maka kita akan membutuhkan rekomendasi bagaimana untuk mencegah persebaran di udara. Kalau persebaran yang tidak lewat udara, kita bisa lakukan dengan pemilihan material yang tepat. Tapi kalau persebaran lewat udara, maka kita butuh memiliki sistem ventilasi yang baik. Nah, untuk itu ada step-stepnya. Nggak langsung dihajar pakai HEPA filter. Tapi bisa lewat hierarchy of hazard control dulu. Dia masuk di mana? Nah, sebagai desainer interior yang akan mendesain untuk orang lain, maka kita tuh ada di bagian yang ini. Engineering and Construction Control. Yang kita lakukan adalah meredesain atau memodifikasi bangunan dan sistemnya, sistem pengudaraan khususnya, dengan strategis tertentu. Tujuannya adalah untuk improve air quality dan protect occupants from airborne disease. Airborne disease itu kita nggak cuma ngomong COVID ya, tapi kita ngomong segala macam yang airborne disease. Nah, kemudian apa yang perlu dilakukan? Kita perlu memastikan adanya ini semua. Ini yang akan kita atur lewat passive and active strategies. Bisa pakai apa? Bisa pakai CAD, BIM, CFD. BIM ini adalah Building Integration Management. Jadi kalau membangun bangunan yang memiliki total building performance yang baik, harusnya desainer interior, desainer arsitek, desainer sipil, mechanical engineering itu duduk bareng dan sharing satu model yang sama yang dikerjakan secara live dan bisa dipantau bersama. Jadi kalau sampai ada kerusakan-kerusakan, perubahan-perubahan, semuanya akan dapat update yang bersamaan. Dan semua ini akan dikerjakan oleh orang-orang ini semua. Oke. Nah, untuk COVID-19, hierarki kontrolnya tuh ada di mana aja dan bentuknya seperti apa. Ini ya. Jadi untuk hazard elimination itu kita berusaha untuk eliminasi potential exposure. Jadi biasanya ini yang akan mengambil keputusan adalah building manager. Building manager itu biasanya bukan interior, jadi biasanya setelah bangunan diserah terimakan. Ini kebijakan sifatnya. Kita ada di bagian yang engineering and construction control. Kalau administratif itu biasanya ada di bawah bagian dari hazard elimination, jadi dia kayak bikin pengumuman-pengumuman gitu ya, yang sifatnya administratif. Kalau dia bekerja, kapan dia harus work from home, dan segala macam. Seperti yang terjadi di kita, administrative control-nya lewat surat rektor. Kemudian ada personal protective equipment, ini individual ya sifatnya. Nah, hierarchy of control tadi, yang paling efektif tentu saja elimination. Ini yang perlu kita usahakan. Nggak cuma ngomong tentang COVID, tapi kita ngomong untuk segala indoor air pollutant. Elimination is key. Ini yang paling utama yang bisa kita usahakan. Jadi misalnya kita membuat ruangan-ruangan tertentu yang terisolasi misalnya, kayak misalnya ruangan khusus untuk perokok. Kemudian ada substitution. Substitution ini adalah penggantian, misalnya penggantian jenis polutan tertentu dengan yang lebih mudah untuk dikontrol. Kemudian ada engineering control, administrative control, dan PPE yang terakhir. Nah, ingat lagi bahwa natural ventilation itu ada dua macam ya, yang cross dan yang stack, dan semuanya akan by force. Dan buoyancy yang berkaitan dengan pressure. Ada positive pressure, negative pressure. Silakan cek lagi ke materi tentang thermal. Nah,
Untuk ventilation, kita itu rule of thumb-nya atau tujuan utamanya itu adalah untuk meminimalisir infection rates dalam ruangan tertutup yang menggunakan penghawaan yang sekarang ini lebih sering penghawaan buatan. Ingat, penghawaan buatan, terutama AC split, itu cuma supply 30% udara bebas kembali ke dalam ruangan. Nah, kalau ruangannya emang udah tertutup dan pakai AC, atau ruangan yang ditutup-tutupin dan pakai AC, nah biasanya karena dia recirculation of the air, jadi ruangan yang sama, udaranya yang sama, diputar-putar lagi, virusnya itu akan build up dan bisa mengganggu pengguna ruangan yang lain. Jadi kita usahakan supaya ruangan itu sekarang kita desain supaya tidak full tertutup ya. Bahkan kalau misalnya pun tidak ada COVID, ruangan yang tertutup dan pakai AC, selama AC-nya itu tidak dipasang 24 jam full, 7 hari seminggu full, maka bacterial build up-nya masih mungkin terjadi, terutama jamur. Jadi misalnya ya, jamur itu kan tumbuh karena ada perbedaan humidity level. Kalau dia ruangannya itu pakai AC, nyala, terus mati, bukan nyala mati gitu, tapi misalnya nyala 7 to 5, terus nanti jam 5 mati sampai besok paginya lagi, dia kan ada perubahan udara yang atau perubahan suhu yang cukup signifikan dari yang dingin kemudian jadi enggak gitu. Nah, perubahan udara ini bisa mengakibatkan perbedaan humidity dan mengakibatkan tumbuhnya jamur dan bakteri. Jadi ini tanpa harus ada COVID sekalipun, ruangan yang full tertutup pakai AC itu tetap ruangan yang tidak sehat. Nah, ini adalah contoh jenis air disinfectant dan purification yang bisa kita lakukan. Jadi tekniknya itu bisa yang pakai pressurized dilution, filtration, purification, dan nanotech. Nah, silakan Anda nanti baca tabel ini dan pro and cons-nya, dan silakan untuk dipertimbangkan mana yang cocok untuk fasilitas yang Anda desain. Saya nggak bisa bilang bahwa filtration itu adalah yang paling bagus untuk saat ini. Tidak bisa. Walaupun dia pakai HEPA filter sekalipun, kalau memang ruangannya secara aktivitas sosial tidak membutuhkan itu, secara ekonomi juga tidak sampai membutuhkan itu, nanti nggak BEP, ya tidak perlu sampai ke sana. Kita bisa pakai cara yang lain. Nah, ini adalah tabel bagaimana Anda akan bisa memilih ya untuk air disinfection yang baik dan caranya sesuai dengan kebutuhannya. Silakan nanti dibaca sendiri untuk pada bagian ini. Saya tidak akan minta Anda untuk menghafalkan ini semua, tapi intinya tabel ini adalah untuk membantu Anda memilih mana yang lebih baik untuk perancangan Anda. Nah, ini adalah contoh-contoh tanaman-tanaman yang bisa dipakai pada indoor yang juga punya fungsi secara indoor air untuk mengatur polutan. Jadi contohnya kayak palem-paleman seperti ini ya, dia baik untuk air humidifier. Nah, tapi ingat lagi, kita tuh tinggal di negara tropis yang emang udah lembab. Apakah kita masih membutuhkan humidifier? Coba cek lagi, apakah kita masih membutuhkan ini? Tapi palem ini tanaman yang cukup menter atau tanaman yang cukup tahan banting kalau taruh dalam ruangan tertutup. Jadi tetap bagus gitu ya, nggak cepat layu dan mati. Kemudian ada tipe palem-paleman bambu dan Dracaena. Nah, untuk tipe bambu ada kemampuan untuk removing formaldehyde. Nah, formaldehyde ini contoh polutan yang akan muncul pada furnishing baru. Jadi kalau misalnya ruangannya itu pakai baru-baru dibikin gitu ya, nah maka akan ada bau-bau biasanya. Nah, tanaman ini bisa membantu. Tentunya kalian tidak bisa berharap bahwa tanaman ini akan tiba-tiba menghilangkan bau dengan sangat cepat. Nggak bisa, namanya juga tanaman ya, pelan-pelan menghilanginya. Tapi dia punya longevity yang lebih baik daripada penggunaan chemical stuff. Kemudian ada tanaman yang seperti ini, rubber plant ini dia sebenarnya tipenya kayak pohon gitu ya, kayak gede gitu. Jadi bisa ditaruh di outdoor, tapi juga ada tipe yang dibonsaikan jadi kecil gitu. Namanya rubber plant, daunnya agak tebal dan
emang agak ngilap gitu sih. Kalau daun mudanya tuh dia warnanya sedikit agak merah gitu. Nah, dia ini bisa menghasilkan moisture yang cukup dan bisa mengurangi VOC. Nah, VOC itu biasanya muncul dari mana? Biasanya muncul dari finishing interior, dari lem untuk HPL. Nah, banyak sumber VOC di dalam indoor kita tuh banyak, termasuk AC ada beberapa yang bisa menghasilkan VOC. Kemudian ada jenis palem yang ini ya, yang sebelah kanan ini juga, yang baik untuk mengurangi kadar VOC. Kemudian ada tanaman kayak ficus ali, spider plants. Ini tanaman ini kecil dan bisa digantung, bisa juga taruh di tengah ruangan, di tengah meja gitu juga. Ada tanaman ini ya, English ivy, ada ini Boston fern. Boston fern ini kalau di bahasa Indonesia itu paku-pakuan, tanaman paku-pakuan. Kita sebutnya pakis, paku-pakuan itu kita sebut dengan Boston fern. Kemudian ada yang berbentuk bunga ya, kayak chrysanthemum, terus philodendron yang seperti ini. Lidah mertua, alias ya snake plants atau mother-in-law tongue, ini bukan saya yang bikin-bikin nama, tapi emang namanya begini ternyata. Kemudian ada peace lily, lidah buaya. Tentunya lidah buaya yang kita bisa pilih untuk indoor, itu lidah buaya yang lebih cakep ya, bukan lidah buaya yang keceng-keceng. Itu kan ada lidah buaya yang ditanam bebas yang daunnya kayak kecil-kecil, terus kurus-kurus kayak kering-kering. Nah, itu kurang bagus secara estetik sih. Tapi secara kemampuan sama aja. Kemudian ada yang keluarga anggrek-anggekan. Ada keluarga juga yang African violets dan daisies. Nah, tapi terus ada yang terakhir Western fern. Ini biasanya tanaman yang dipakai untuk outdoor. Jadi dia biasanya ini tanaman yang mekar bunganya di pagi hari. Cakep bunganya, cuman baunya kurang enak aja. Nah, cuman tanaman-tanaman tadi ini, walaupun studinya bilang satu tanaman cukup untuk 100 meter persegi ya, 100 square feet, tapi masih butuh studi lebih lanjut untuk benar-benar mengkonfirmasi keefektivitasannya. Jadi belum ada studi yang benar-benar bisa stating ya, kayak tanaman yang ini dipakai untuk ruangan yang segini, dia bisa misalnya menghilangkan TVOC dalam berapa lama, itu masih belum ada yang sampai seperti itu. Tapi tanaman-tanaman tadi jelas akan membantu untuk secara estetik dan membantu untuk penyegaran ruangan. Nah, cuman ingat kembali, tanaman-tanaman itu menghasilkan oksigen di siang hari, tapi merebut oksigen di malam hari. Nah, sehingga perlu juga tanaman ini untuk tidak diletakkan pada ruangan yang akan diokupansi 24 jam. Misalnya, kamar rumah sakit. Oke, itu kan pasiennya tidur di sana ya. Kalau sampai rebutan oksigen lagi, udah sakit, rebutan oksigen lagi. Nah, ini kan bahaya. Kemudian pasti ada isu mengenai binatang karena dia tanaman-tanaman asli. Kalau gitu saya ganti aja Bu, pakai tanaman palsu. Ya kali kalau tanaman palsu kan tadi efek-efek yang saya sebutkan tadi sudah tidak ada artinya ya, karena mereka kan tanaman palsu. Kemudian kalau tanaman asli maka dia butuh dilukir setiap 2 minggu. Maksimal 2 minggu sekali harus diganti. Walaupun tanaman ini tanaman yang tahan ada di dalam ruangan, tapi bukan berarti mereka bisa selalu ada di dalam ruangan, tetap butuh matahari. Sehingga biasanya per 2 minggu tanaman yang lama akan dikeluarkan, ditaruh di outdoor, terus diganti dengan tanaman lain yang setipe ditaruh di dalam indoor. Jadi dilukir seperti itu. Oke, ini tadi sudah ya. Nah, kedepannya untuk human centered design atau bangunan-bangunan yang akan berorientasi pada pengguna kayak green building itu akan membutuhkan ventilasi yang cukup, memiliki air filtration yang baik dan regulasi yang baik untuk menjamin efektivitas dari indoor air dan indoor environment quality-nya. Nah, ada tabel ini atau ada diagram integrasi ini. Kita sudah belajar mengenai spesial, nanti saya akan quick recap. Kita sudah belajar tentang building integrity, dan hari ini kita belajar bagaimana indoor air quality ini akan juga mempengaruhi ke semuanya ini. Kita akan membahas ini di kelas live.